Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini perkuliahan kita masuk dengan bab 16, manajemen modal kerja. Nah, di sini kita akan membahas terutama terkait dengan current asset dan current liabilities yang belum dibahas sama sekali. Nah, current asset nanti kita akan bahas bicara tentang cash management, inventory, dan piutang. Sementara untuk yang current liability kita pergunakan utang dagang dan utang bank. Oke, kita lihat satu persatu. Kita mulai dari terminologi. Yang dimaksud dengan modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aset lancar saat ini. Jadi yang namanya cash, piutang, inventory, persediaan, itu semua merupakan modal kerja bruto, modal kerja kotor perusahaan. Nah, kapan disebut menjadi modal kerja bersih? Apabila current asset dikurangi current liability. Yaitu aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan kebijakan modal kerja. Apa itu kebijakan modal kerja? Yaitu kebijakan menentukan tingkat setiap jenis item dalam aktiva lancar untuk dikelola dan bagaimana membiayai aktiva lancar tersebut. Nah, manajemen modal kerja fokus kita adalah bagaimana kita mengendalikan cash, persediaan, piutang, plus utang lancar. Oke, sekarang kita lihat. Pada dasarnya, siklus bisnis perusahaan, khususnya manufaktur, itu dimulai dari ketika kita beli bahan baku, kemudian ketika beli bahan baku, kita membelinya secara kredit, maka terciptalah utang dagang. Nah, utang ini harus dibayar. Nah, suatu saat kita harus bayar di sini, bayar utang pembelian bahan baku. Nah, bahan baku tersebut, ketika kita beli, kita olah menjadi barang jadi. Dan kemudian kita menjual barang jadi tersebut. Tentu kalau kita menjual katakanlah ke perusahaan distributor atau ke retailer, kita beri tempo kredit. Ya, maka ketika kita jual barang jadi, tidak serta-merta kita dapat cash 100%, tetapi ada penjualan kredit. Nah, penjualan kredit ini akan kita tagihkan. Nah, tagih penjualan barang jadi tersebut. Tagih penjualan ini ada barang jadi. Ya. Oke, mungkin kita perbaiki sebentar. Kita naikkan sebentar. Ini adalah tagih penjualan barang jadi. Nah, proses dari ketika kita beli bahan baku sampai dengan menjual barang jadi, itu disebut ICP, Inventory Conversion Period. Periode konversi inventory dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, periode dari kita menjual barang jadi sampai kita menagih piutang kita, itu disebut ACP, Average Collection Period. Rata-rata pengumpulan piutang. Nah, sementara periode dari kita beli bahan baku sampai kita membayar utang usaha tadi ketika kita beli bahan baku, itu disebut FAPP atau Average Payment Period. Nah, ketika kita melakukan pembayaran utang, maka muncullah yang namanya cash outflow. Nah, ketika kita menagih piutang, maka muncullah namanya cash inflow. Proses dari cash outflow berubah menjadi cash inflow itu disebut sebagai cash conversion cycle atau siklus konversi cash. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, siklus persediaan ya atau inventory conversion period tersebut, waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, rumusnya didapat dari persediaan dibagi penjualan bagi 365 hari. Sementara siklus penagihan piutang adalah waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah piutang menjadi cash inflow tadi ya. Berarti rumusnya ACP sama dengan piutang bagi penjualan bagi 365. Siklus pembayaran utang, ini bukan penangguhan, tetapi pembayaran utang, itu didapat dari utang dibagi HPP bagi 365. Nah, siklus konversi kas dapatnya dari mana? Tadi dari gambar ini berarti siklus konversi kas ini didapat dari ICP tambah ACP dikurangi APP. Ya, kita masukkan.
IC inventory tambah piutang dikurangi average payment period. Itulah siklus konversi kas. Nah, bagaimana cara kita mengelola kas tersebut? Mengelola siklus konversi kas. Nah, diharapkan kita bisa memperpendek waktu konversinya. Ini kita pendek ke sini. Yang pertama, memperpendek inventory conversion period. Yang kedua, kita perpendek penagihan piutang kita. Oke, berarti memperpendek average collection period. Yang ketiga, kita perlambat pembayaran utang, namun tetap harus dibayar. Dibayar kapan? Pada saat jatuh tempo. Jadi jangan keburu-buru mengeluarkan duit. Nah, berarti kita memperlambat pembayaran APT. Sehingga diharapkan apa yang terjadi? Cash outflow-nya semakin memperlambat, cash inflow-nya semakin cepat. Sehingga idealnya COF sama dengan CIF. Ya. Itu cara kita memaksimalkan siklus conversion cost. Oke. Nah, apa manfaat dari mempercepat siklus conversion cost? Pertama, tentu semakin memperpendek siklus conversion cost berarti menurunkan biaya bunga. Yang kedua, mempercepat turnover perusahaan dalam rangka mendapatkan cash. Oke. Nah, itu terkait dengan siklus konversi kas. Kita lanjutkan sekarang kebijakan pendanaan modal kerja. Nah, tadi kita ketahui yang namanya modal kerja kotor itu adalah current asset. Masalahnya kita harus danai dari mana? Tentu aja dari current liabilities atau utang jangka panjang. Jadi bisa utang jangka pendek, bisa juga utang jangka panjang. Nah, ada 3 kebijakan. Yang pertama moderat, yang kedua agresif, yang ketiga konservatif. Kalau moderat apa? Terhadap aset, ya. Aset itu terdiri dari 3 sebenarnya. Fixed asset, kemudian current asset. Current asset sendiri dibagi menjadi 2. Permanent current asset dan temporary current asset. Maksudnya apa permanent current asset? Sebagai contoh, misalnya saudara membuat yang namanya bisnis parcel. Nah, ketika hari-hari biasa, tentu tetap ada parcel yang saudara letakkan di toko saudara. Parcel itu adalah contoh-contohnya, ya. Contoh-contoh stok contoh yang ada di toko saudara. Katakanlah 5 stok. Nah, namun berbeda ketika nanti mendekati Lebaran, bisa saja parcel saudara bisa jadi sampai 100. Oke. Nah, yang 5 tadi yang selalu ada di dalam toko saudara itu disebut permanent current asset. Selalu ada. Sementara yang temporary current asset tergantung dengan siklus bisnis. Kalau lagi musim Lebaran, musim Natal, musim Valentine, mungkin parcelnya lebih banyak. Oke. Ketika hari-hari lain, mungkin parcelnya relatif sedikit. Nah, kalau moderate financing policy, sebagian dari permanent current asset ini didanai oleh utang jangka panjang. Jadi fixed asset dan sebagian dari permanent current asset didanai oleh utang jangka panjang. Sementara temporary current asset dan sebagian dari permanent current asset didanai oleh jangka pendek. Oke. Bandingkan dengan yang konservatif. Kalau konservatif, semua baik fixed asset, permanent current asset maupun yang namanya apa tadi? Temporary current asset semua didanai oleh utang jangka panjang. Oke? Ini yang disebut moderate dan konservatif. Kalau agresif bagaimana? Nah, biasanya dia yang di sini ya, yang di sini utang jangka panjang hanya dipergunakan untuk mendanai fixed asset. Sementara yang namanya current asset, baik permanen maupun temporary, itu didanai oleh yang namanya utang jangka pendek. Itu yang namanya agresif. Nah, terus kenapa kita harus mengelola kas? Ingat, kas itu tidak menghasilkan keuntungan. Nah, jadi kita harus memegang kas, namun jangan terlalu besar. Nah, kenapa kita harus memegang kas? Pertama, untuk membayar transaksi. Yang kedua, untuk berjaga-jaga. Ya, safety stock, misalnya tiba-tiba ada kondisi darurat, misalnya tiba-tiba supplier ngasih diskon besar untuk beli barang, maka kita butuh cash. Kemudian untuk saldo kompensasi terhadap suatu pinjaman,
Itu biasanya ada saldo minimum yang harus kita endapkan, yaitu yang disebut saldo kompensasi. Untuk spekulasi, tiba-tiba ada peluang bisnis yang menarik, maka Anda harus memegang cash. Nah, tujuan dari manajemen cash adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, ya. Nah, namun ingat jangan terlalu besar. Kenapa? Kalau terlalu besar kita memegang cash akan ada risiko kecurian, risiko hilang dan macam-macam, ya. Nah, bagaimana cara kita meminimalkan megang cash? Gunakan lockbox. Ya, lockbox. Apa itu lockbox? Nah, semacam begini. Misalnya kita punya kantor cabang di seluruh Indonesia. Nah, kemudian nanti saya punya tagihan di Papua. Maka supaya kita bisa cepat, maka nanti orang-orang Papua bisa nyetor ke kantor pos terdekat. Kita sudah menggunakan logbook di kantor pos tersebut. Nanti kantor pos akan memasukkan dalam rekening kita. Atau meminjam dalam waktu singkat. Ya, kita punya cadangan pinjaman bank yang sifatnya short term debt. Terus sinkronisasi arus masuk dan arus kas keluar. Tadi, COF sama CIF-nya kita semakin dekatkan. Kemudian bisa gunakan kartu kredit atau debit, transfer, setoran langsung. Jadi tidak perlu megang cash. Nah, mengurangi kebutuhan cash untuk safety stock dengan cara meningkatkan akurasi prediksi, kemudian memiliki surat berharga yang bisa kita perjualbelikan. Nah, dari situ kita masuk ke anggaran kas. Dari anggaran kas ini kita bisa tahu berapa sih kebutuhan uang kas kita tiap periode. Karena dari situ kita bisa memprediksi berapa kas masuk, berapa kas keluar, berapa kebutuhannya. Nah, saudara akan mempelajari ini lebih detail di mata kuliah budgeting. Ya. Jadi di budgeting bisa saudara membuat proyeksi kas mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, dari kas kita pindah ke inventory, yaitu persediaan. Kalau di persediaan ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan atau biaya carry. Ya. Biaya pemesanan dan penyimpanan. Itu yang utama. Setelah itu, ada pula biaya jangan sampai kita mengalami stock out cost. Ya. Stock out cost itu apa? Stok kita kurang. Sehingga ketika ada permintaan dari pelanggan, nanti kita tidak mampu memenuhi. Nah, tiga hal ini harus dibiayai. Harus kita pertimbangkan. Yang dua yang utama plus satu pertimbangan jangan sampai ada penjualan jadi hilang karena kita tidak punya stok. Terus kita masuk berikutnya. Piutang di sisi pemberi barang atau utang bagi orang yang minjem duit. Nah, pada dasarnya hampir sama, cuma beda perspektif. Yang satu yang memberikan, yang satu yang meminjam. Ya. Sama-sama memiliki periode kredit. Ya, periode kredit itu apa? Lama waktu yang diberikan kepada pembeli untuk membayar. Nah, jadi kita diberitahu periode kreditnya berapa bulan. Diskon cash. Nah, diskon cash ini perusahaan, katakanlah Unilever, menawarkan kepada Anda, toko-toko, kalau Anda membayar dalam waktu tempo 10 hari dari tanggal sekian, nanti saudara kami kasih diskon 2%. Itu tujuannya mempercepat pembayaran. Sehingga Unilever bisa memperoleh cash lebih cepat. Standar kredit. Nah, standar kredit tidak semua orang berhak dikasih kredit. Tentu kita melakukan penilaian. Penilaiannya biasanya kita menggunakan 5C, karakter, kemudian kolateral, kapital, kemudian capacity, dan terakhir condition ekonomi. 5C. Kebijakan penagihan. Bagaimana kita menagih? Kalau kita sudah memberikan kredit, tentu harus ditagih dong. Nah, tentu kita harus ada sistem monitoringnya. Nah, ini yang harus saudara lakukan ketika di perusahaan. Ya. Nah, ini ada tambahan satu slide, credit term. Nah, ini sering sekali. Tadi kan di sini dikatakan ada diskon kas, ada periode kredit. Itu semua masuk dalam credit term, syarat kredit. Nah, contohnya, saudara kalau ngambil barang dari Unilever, biasanya ada kredit term 210 net 60. Apa sih artinya itu? 210 net 60 artinya 2% adalah cash diskon, artinya saudara akan mendapatkan diskon sebesar 2%. 10 hari adalah periode diskon tersebut berlaku, periode kredit Anda adalah 60 hari. Jadi kesimpulannya apa? 210 net 60. Saudara akan dapat diskon 2% bila bayar dalam waktu 10 hari. Setelah 10 hari Anda tidak dapat diskon dan selambat-lambatnya kredit dibayar selama 60
hari. Ini yang disebut credit terms. Nah, kredit jangka pendek. Nah, bisa saja kita memperoleh kredit jangka pendek berasal dari bank. Ya. Apa itu kredit jangka pendek? Kredit yang wajib kita bayar selama 1 tahun. Bisa dari utang, kredit perdagangan, utang dagang, bisa dari bank, pinjaman komersial, atau akrual. Ya. Dari perspektif perusahaan, short term credit berisiko daripada long term debt. Kenapa? Karena pembayaran selalu diperlukan setiap saat. Kemungkinan juga perusahaan mengalami kesulitan memperpanjang kredit tersebut. Nah, kita lihat keuntungan dan kerugian utang jangka pendek. Keuntungannya cepat, fleksibel, dan lebih murah dibanding utang jangka panjang. Nah, kalau utang jangka panjang, saudara harus ada agunannya, mesin, pabrik, kemudian sertifikat, dan macam-macam. Biasanya kalau untuk jangka pendek boleh back to back dalam bentuk deposito uang yang ada di bank. Kemudian kerugiannya biaya bunganya berfluktuasi, perusahaan dapat mengalami kebangkrutan ketika katakanlah situasi ekonomi tidak kondusif dan Anda tidak bayar kewajiban jangka pendek tersebut. Nah, terus utang usaha atau kredit dagang, ya, kredit perdagangan adalah utang yang timbul akibat melakukan transaksi jual beli, terutama penjualan kredit. Nah, kredit perdagangan sering menjadi sumber terbesar dari kredit jangka pendek, terutama untuk perusahaan kecil. Sebenarnya perusahaan besar juga, ya, yang namanya Unilever, itu utang jangka panjangnya tidak ada. Mayoritas dari utang jangka pendek. Utang jangka pendeknya pun mayoritas berasal dari utang usaha, utang dagang ini. Kemudian yang berikutnya sifatnya spontan, mudah untuk mendapatkan dari transaksi usaha sehari-hari, tetapi biayanya bisa tinggi akibat dari bunga. Nah, terus bagaimana kalau kita mau minjem ke bank jangka pendek? Nah, di sini saudara harus melihat perjanjiannya. Perjanjiannya memuat jumlah pinjamannya berapa, waktu jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi. Itu terkait dengan schedule pembayaran, frekuensi pembayaran bunga, bunga diskon, pinjaman tambahan, jaminan yang dibutuhkan, dan kemudian ada pembatasan-pembatasan. Oke? Nah, kira-kira pembahasan kita tentang manajemen modal kerja. Selamat pagi.